Sahibu Abi Hanifah kang dadi santri utama, santri terhebat lah gitu ya. Sahibu Abi Hanifah kang dadi santri Imam Abu Hanifah. Ketika beliau wafat lam yakun mongko ora ana minan nasi iku setengah saking menungso sapa ahadun wong suci hadoro kan menghadiri, maksudnya itu melayat. Hadoro kan ngelawat atau melayat jenazah tahu jenazah Syekh Abi Yusuf. Jadi ketika Syekh Abi Yusuf itu meninggal, manusia satu pun tidak ada yang ngelawat. Padahal murid paling hebatnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah li'annahu, kenapa kok nggak mau ada satupun manusia yang melayat? Li'annahu karena saat temennya Syekh Abi Yusuf karena ibu ono sopo Abi Yusuf yadkhulu iku mancing sopo Abi Yusuf. Mancing itu masuk fi amri sultani ing dalam perkara sultan, perkara pemerintahan. Faraitu mongko ningali sapa ingsun ing Abi Yusuf. Faraitu mongko ningali sapa ingsun ing Abi Yusuf fil manami ing dalam turu. Kemudian saya bermimpi beliau, saya bermimpi melihat beliau. Qabla an yudfana ing dalam sadurunge yen den pendem sapa Abu Yusuf. Qabla an yudfana ing dalam sadurunge yen den pendem sapa Abu Yusuf. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring Abu Yusuf. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring Abu Yusuf. Ma fa'ala, ma in apa? Fa'ala agawe sapa Allahu Gusti Allah bika kelawan panjenengan. Sampai diapain sama Gusti Allah? Tanya gitu. Qala kau jawab sapa Abi Yusuf, ghafara mapuro li maring ingsun. Ghafara mapuro li maring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Ucap semua ingsun, kemudian saya sambung ucapannya. Bimana? Kelawan apa? Bimana ini membuang kata-kata yang banyak. Jadi bimana? Ghafarallahu laka mungkin. Tapi kan sudah maklum. Jadi di dalam bahasa Arab itu tidak begitu disukai mengulang-ulang kalimat apabila kalimat itu sudah maklum. Contohnya jawaban dari pertanyaan. Maka tidak perlu diulang pertanyaannya, karena tanpa diulang pun orang tahu bahwa ada pertanyaan di situ. Contoh begini, apakah yang engkau makan? Maka cukup kau jawab jambu. Dengan kamu menjawab jambu, tak mungkin orang akan punya persepsi aku minum jambu, aku melempar jambu, aku buat jambu, karena jambu itu jawaban dari apakah yang engkau makan. Maka yang ku makan adalah jambu. Yang ku makan adalah ini dibuang, tinggal jambunya. Jadi ketika ada limadha, ya di sini ini membuang pertanyaan yang sudah disebutkan di sebelumnya. Jadi limadha ghafara Rabbi laka. Limadha kelawan apa? Qala dawuh sapa Yusuf. Binusi kelawan oleh nuturi ingsun, menasehati ingsun. Binusi kelawan oleh nasihati ingsun lil muta'allimina maring pira-pira wong kang belajar. Lil muta'allimina maring pira-pira wong kang belajar. Fantabahku mongko ngelilir ingsun. Fantabahku mongko ngelilir ingsun minan naumi saking turu. Minan naumi saking turu fasahidtu mongko hadir ingsun. Fasahidtu mongko hadir ingsun jenazah tahu ing jenazah Syekh Yusuf. Ini diceritakan begini.
Jadi kemarin itu penjelasan yang minggu kemarin, pertemuan sebelumnya, bahwa niat kita apabila kita belajar itu hanya untuk mencari dunia, kemarin itu ya saya jelaskan itu ya, hanya supaya mendapatkan pangkat yang tinggi, supaya dapat pekerjaan yang layak, supaya hebat, maka kita yang niat belajarnya seperti itu sedang bersiap-siap menuju kehancuran. Artinya itu tidak benar niat belajar itu. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar itu nanti dijelaskan di belakang. Salah satunya adalah bahwa niat kita itu macam-macam, nanti di belakang akan kita baca. Jadi kemarin itu masih dijelaskan belajar yang salah itu seperti apa. Bisa jadi ini adalah penyakit kita, termasuk penyakit sampean. Ya penyakit saya juga. Termasuk penyakit saya ketika mengajar begini. Siapa tahu saya mengajar begini tujuannya biar dibilang hebat. Mengajar dan menemani sampean belajar begini ini supaya dibilang wow gitu ya. Biar keren. Nah itu sama saja, tidak akan ada artinya. Ya. Nah, ada cerita menarik. Jadi Syekh Abi Yusuf itu adalah salah satu murid terhebatnya Imam Abu Hanifah. Jadi madhab itu ada 4 yang kita kenal sebagai madhab yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Madhab yang tertua yang kita percayai itu adalah madhabnya Imam Abu Hanifah, yaitu madhab yang memadukan antara teks dengan pikiran. Sehingga Imam Abu Hanifah itu dikenal sebagai Sayyidu Ahli Ra'yi, sebagai pimpinan orang yang rasional. Jadi Imam Abu Hanifah itu kalau tidak masuk akal tidak diterima. Tapi ya masuk akalnya Imam Abu Hanifah juga tidak keluar dari Quran dan hadis. Bukan berarti itu saya apa saja yang nggak masuk akal ditolak sekalipun dari Quran tidak. Nah beliau ini punya murid namanya Syekh Abi Yusuf. Syekh Abi Yusuf ini ketika meninggal, karena murid terhebat ya. Kalau murid terhebat harusnya itu kan, iya ya, pantasnya itu kan, karena dia orang terkenal, harusnya itu kan orang kan berbondong-bondong melayat. Ngerti melayat ya? Kalau ada orang meninggal ngelawat sama orang Jawa itu melayat. Misalkan ada Gus wafat, wah itu kan berbondong-bondong santrinya itu. Ada kiai yang lagi berbondong orang kampung, santri, alumni berbondong-bondong. Nah, Syekh Abi Yusuf ini banyak sekali santrinya. Tapi ketika beliau meninggal, tidak ada satupun yang mau nyelawat. Bayangin ya Pak, aneh loh. Tidak ada satupun yang mau nyelawat. Nah, kenapa kok tidak ada satupun yang mau melayat kepada Syekh Abi Yusuf? Karena Syekh Abi Yusuf itu masuk di dunia pemerintahan. Nah, kalau saya itu mungkin, ya maaf ya, mungkin menjadi pejabat lah mungkin. Nah, zaman dulu itu ilmu itu terpolarisasi dengan urusan pemerintahan. Jadi terpolarisasi itu terpisah gitu. Jadi kalau orang kaji itu anti duniawi, apa begitu? Jadi misalkan santri itu pantang jadi DPR, nah, gak apa-apa. Santri pantang jadi camat. Santri itu mungkin boleh nggak pakai ngajar jadi model gitu loh. Jadi kepala desa itu tidak boleh. Nah, kira-kira begitu gambaran di zaman dulu yang diceritakan di kitab ini dalam dulu gitu. Jadi kalau merintah dan itu dianggap sebagai aib. Jadi orang itu kalau ada di pemerintahan itu dianggap sebagai aib zaman dulu. Jadi ketika meninggal gara-gara beliau itu menjadi pejabat, menjadi bagian dari pemerintah, tidak ada satupun yang mau melawan. Hatta santri-santrinya, parah toh. Misalkan saya pernah ngaji dengan sampean, gara-gara saya jadi dosen. Wah, dosen ini ilmu duniawi ini karena di kampus ini nggak ngaji kitab kuning lah. Aku mati aku nggak mau gabel nyelawan. Hatta atas nama sebagai sesama orang Islam pun tidak mau nyelawan. Lah ini kan masalah. Kemudian Syekh Ma'ruf Al-Karhi, salah satu tokoh kenamaan dalam dunia tasawuf, beliau itu bermimpi melihat Syekh Abi Yusuf.
Kemudian terjadilah dialog di dalam mimpi itu. Ya Syekh Yusuf, apa yang diperbuat Tuhan kepadamu? Allah memperlakukanmu seperti apa? Kemudian dijawablah oleh Syekh Yusuf, Allah telah memaafkan dosa-dosa. Allah mengampuni kesalahan-kesalahan. Loh, karena apa? Karena apa itu mungkin ada keheranan mungkin ya. Kenapa? Bukankah engkau sudah dicap sebagai orang yang duduk di pemerintahan? Tapi kok kenapa kau dimaafkan oleh Allah? Akhirnya Syekh Yusuf menjelaskan, karena aku binushi lil muta'allimin, karena aku banyak memberikan nasihat kepada orang-orang yang sedang belajar. Aku banyak memberikan nasihat kepada murid-muridku. Jadi ini diterima oleh Allah amalnya. Apa tadi? Pulang. Maka dari itu beruntunglah orang-orang seperti Anda ini. Anda itu dijamin ketika Anda itu meninggal dalam status sebagai santri, Anda itu dijamin mati syahid. Makanya kalau santri-santri zaman dulu itu ketika pamit boyong pada kiainya, dia tuh tidak bilang mau boyong gitu. Mungkin hari ini masih ada enggak ya di sini ya? Kalau zaman saya, zaman atas saya itu ketika pamit kita itu ke kiai mau boyong itu pamitnya begini, enak boleh. Aku ternyai ya santri kan basa-basi harusnya ya. Pertama badhe silaturahmi, nomor kali badhe ikut barokah doa. Nah terus ingkang nomor 3 dalem badhe pindah kamar, nah, gitu loh istilahnya. Pindah godaan ngerti ya? Istilah lapas dari kamar santri itu kan godaan. Dalem badhe pindah godaan. Lah ini boyong kok. Mboten yai, namun pindah mawon ke kamar ten griya. Kenapa? Dia punya etikat baik. Dia tidak mau disebut sebagai orang yang selesai mencari ilmu. Dia nggak mau disebut sebagai orang yang selesai mencari ilmu. Maka dari itu dalam keyakinan santri, termasuk saya, termasuk Anda yang seharusnya tidak ada namanya mantan murid itu. Sebagaimana tidak ada mantan guru. Tidak dikenal itu di pesantren. Di dunia kita tidak dikenal seperti itu. Ya benar. Wah, itu tilai guru tidak ada. Dia ustadz saya tahun sekian sampai sekian, pasti begitu. Dia guru saya tahun sekian sampai sekian. Jadi tidak ada mantan itu, mantan guru, mantan ustadz. Kan aneh kalau ada perasaan seperti itu. Kenapa kau ke kiainya nggak ada mantan kiai kamu? Tapi ke gurunya mantan guru kan aneh. Padahal guru inilah yang mendampingi kita setiap hari, membimbing kita, mengarahkan kita supaya kita menjadi orang yang benar. Maka dari itu berbahagialah kita menjadi seorang santri. Saya tapi hari ini seandainya diberi kesempatan untuk mondok lagi, saya itu mondok lagi. Enak sekali menjadi status menjadi seorang santri itu. Sampai pernah sumpah enggak? Mikiri urip. Pernah, jujur aja dulu. Pernah ya? Pernah apa sering? Pernah. Tidak sering kalau pernah loh. Kira-kira beban berat hidup sampean yang masih jomblo, the real of jomblo gitu. Iya. Dengan saya yang sudah berumah tangga, kira-kira bebannya lebih banyak mana? Lebih banyak sampean? Yakin? Lebih banyak yang sudah berumah tangga. Jadi sampean itu enak sekali sebagai santri itu enak loh. Yang kamu sumpuk itu apa? Bosen guyon, gojlokan, koyok-koyokan, bergembira lagi. Sumpukmu ya paling ya sedang mau subuh dibangunin dipaksa gitu, tak paling toh. Setelah itu ngantuk-ngantuk begini dipaksa dulu ngaji. Setelah itu selesai guyon lagi. Duit enek terus. Lek telat zaman saya dulu, zaman saya dulu kalau telat itu zaman belum rame kayak sekarang ya medsos itu ya cuma surat-suratan aja ke orang tua, kirim surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah putra bapak dalam keadaan baik, tapi lapar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jempol. Zaman dulu. Nah itu santri itu jadi santri itu enak sekali. Sudah berkesempatan belajar ilmu. Karena orang yang berstatus belajar ilmu, sekalipun dia sedang tidak belajar ilmu, tetap tercatat seperti belajar ilmu, tetap tercatat sebagai mencari ilmu. Logikanya begini, Anda mondok 5 tahun, apa ya Anda itu sebetulnya 5 tahun itu ngaji toh? Tidak toh. Ngajinya itu paling setengah jam, 1 jam. Setelah itu terus jamaah, ubah-ubah, akan guyon sampai turun nih paling, ya kan? Ya. Tapi ketika disebut, apakah sampean itu kemudian memperinci satu persatu di total? Selama setahun ini saya ngajinya 356 kali 15 menit. Enggak toh? Mesti Anda nyebutnya sampai mondok berapa tahun? 5 tahun. Padahal di antara 5 tahun itu ada yang pulang, ada yang bolos barang, ya toh? Aku yang dulu, soalnya aku yang pengalaman modal. Tapi seperti itu tetap Anda tercover sebagai seorang penuntut ilmu. Itu loh enak. Dalam salah satu hadis qudsi itu dijelaskan, ya Allah itu dawuh berfirman kepada dunia. Dawuhnya begini, ya dunia, ukhdumi man khadamal ilma wa atibi man khadamaki. Wahai dunia, layanilah orang yang melayani ilmu dan payahkanlah orang yang melayanimu. Ini hadis qudsi langsung dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Wahai dunia, gampangannya ini. Kalau kita melayani ilmu, dunia akan melayani kita. Terus kita lihatlah orang-orang yang berilmu itu rata-rata itu dia tidak dimusikkan oleh dunia dan tercukupi. Logikanya kan tidak masuk akal ya. Para kiai, para ustaz, hidupnya kelihatannya pas-pasan, tapi hidupnya damai. Cukup. Gak sampai korupsi, gak sampai kentit, gak sampai nyolong.